Film diawali dengan memperlihatkan seorang narapidana bernama Kanor. Ia akan diwawancarai oleh seorang jurnalis wanita yang didampingi oleh pengacaranya. Jurnalis itu bernama Linda. Linda akan mendokumentasikan kehidupan masa lalu Kanor sebelum masuk penjara. Upaya itu dilakukan karena berkaitan dengan kasus yang sedang dialami oleh Kanor. Agar bisa mengembalikan nama baiknya di mata masyarakat, dengan senang hati Kanor pun kembali menceritakan masa lalunya sambil direkam oleh Linda. Cerita Kanor bermula di mana masa lalunya dibesarkan oleh seorang ibu tanpa ayah. Hingga dewasa, ia bekerja menjadi seorang polisi. Di sini terlihat kalau Kanor itu sangat pemalu dan saking pemalunya hingga sekarang tak ada satupun wanita yang mau dengannya. Sampai-sampai bos Kanor tak tega melihat kesendiriannya. Agar bisa membuat Kanor tersenyum, bosnya itu lalu menyuruh seorang wanita malam menemaninya. Melihat keluguan Kanor dihampiri wanita, teman-temannya hanya bisa tertawa. Keesokan harinya ketika Kanor pulang kerja, ia bertemu dengan wanita yang ia idam-idamkan selama ini. Kanor mencoba mengobrol dengan wanita itu. Terlihat wanita itu merasa risih bertemu Kanor. Ditambah lagi, teman wanita itu menyuruh Kanor menjauhi mereka. Ia menganggap kalau wajah Kanor yang buruk itu tak pantas mendekati mereka, sehingga membuat Kanor semakin galau. Sesampainya di rumah, Kanor lalu curhat dengan ibunya tentang apa yang terjadi. Ia sudah tak kuat lagi untuk menjalani kehidupannya. Mendengar itu, ibunya Kanor menangis dan kasihan kepada anak satu-satunya itu. Suatu hari, Kanor dan rekan-rekannya mendapatkan sebuah misi untuk menangkap sindikat pengedar obat-obatan terlarang. Mereka semua sangat bersemangat. Jika misi itu berhasil, mereka akan diberi bonus dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Malam harinya, terlihat ibu Kanor sangat khawatir dengan anaknya itu. Tak lama Kanor pun pulang, ia mengatakan bahwa misi mereka telah berhasil. Tetapi sayang di saat misi itu, mereka banyak kehilangan personil. Untungnya Kanor selamat dalam misi itu dan membawa sejumlah uang bonus atas keberhasilan misi mereka. Mengingat kejadian itu, Kanor pun sering murung dan berencana akan pensiun dini. Ia takut jika sindikat yang tersisa akan mencari dirinya. Kanor dan ibunya pun sepakat mereka akan pindah ke kampung halaman ibunya dan memulai kehidupan baru. Setelah setahun kepindahan mereka, ibunya Kanor meninggal karena sakit-sakitan. Kanor yang tinggal sebatang kara mencoba untuk tetap tegar. Lalu Kanor membuka restoran Jepang dan tak disangka restorannya itu bisa berkembang pesat. Singkat cerita, 15 tahun pun berlalu, Kanor yang lagi di restorannya dipertemukan dengan dua mahasiswi cantik yaitu Sandra dan Laika. Terlihat mereka berdua sedang kebingungan memilih makanan yang akan dipesan, dikarenakan makanan di sana tidak ada yang sesuai dengan uang mereka. Di adegan ini terlihat kalau Kanor ini ternyata diam-diam jatuh hati kepada Sandra, lalu menyuruh mereka agar tidak perlu khawatir dengan biaya makanannya. Ternyata itu semua sudah direncanakan oleh Laika yang tahu bahwa Kanor pasti akan memberi makanan gratis kepada mereka, dikarenakan menurutnya Kanor itu sangat menyukai Sandra. Laika pun menyarankan agar Sandra mendekati Kanor. Selesai makan, Sandra berterima kasih kepada Kanor. Kanor pun menyuruh Sandra agar tidak perlu sungkan-sungkan memberitahunya jika ada sesuatu yang dibutuhkan. Dengan sikap malu-malu tapi mau, Sandra pun memberinya kecupan dan pergi meninggalkan Kanor.
Ternyata peristiwa itu disaksikan oleh anak buah Kanor yang bernama Bart dan Tisoy. Mereka sangat iri melihat bosnya itu didekati oleh gadis cantik. Kanor pun menyuruh mereka pergi agar tidak merusak suasana hatinya yang sedang berbunga-bunga. Di hari selanjutnya, saat Kanor sedang makan malam sendirian, tiba-tiba Sandra datang ingin memesan makanan. Kanor pun menyuruh Tisoy untuk menyiapkan pesanan Sandra. Dan lagi-lagi, Sandra diberi makanan gratis oleh Kanor. Selagi menunggu makanan itu, mereka berdua pun mengobrol. Sandra mengaku bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan Kanor. Dan sebaliknya, Kanor juga jatuh cinta dengan Sandra. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba Tisoy datang membawa pesanan Sandra dan hal itu merusak suasana obrolan manis mereka. Di pagi harinya, saat Sandra sedang menemani Laika pergi keluar, tiba-tiba mereka bertemu dengan Kanor di jalan. Kanor pun mengajak mereka jalan-jalan. Namun Laika malah menyuruh Kanor agar membawa Sandra saja dikarenakan ia ada urusan mendadak. Sebenarnya hal itu sengaja Laika lakukan agar Sandra bisa lebih dekat dengan Kanor dan juga bisa menguntungkan mereka. Terlihat Sandra dan Kanor pun menghabiskan waktu seharian dan mereka memutuskan untuk berpacaran. Sejak mereka pacaran, Kanor mulai sering memberikan kejutan kepada Sandra sehingga Sandra semakin jatuh cinta kepada Kanor. Dan tiap kali bertemu, tak lupa mereka selalu melakukan hubungan layaknya suami istri. Hari demi hari, Kanor pun telah berubah. Kanor yang dulu penyendiri, kini sudah sangat ceria. Tisoy dan Bart pun turut bahagia melihat bosnya yang sedang berbunga-bunga untuk pertama kali di dalam hidupnya. Kebahagiaan itu juga dirasakan oleh Laika karena berkat hubungan Sandra dan Kanor, ia bisa menikmati makanan enak setiap hari. Kanor pun sering menyuruh Tisoy agar mengantarkan hadiah ke rumah Sandra. Terlihat Laika yang selalu menerimanya. Karena seringnya Tisoy bertemu dengan Laika sehingga menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Ketika Sandra pulang dari kuliahnya, Laika sangat kaget melihat Sandra sudah menggenggam iPhone terbaru. Sandra mengatakan bahwa itu adalah pemberian Kanor. Kanor yang sudah sangat mencintai Sandra terlalu dalam, berniat ingin melamarnya setelah kuliahnya selesai. Lalu Kanor memberitahu Bart dan Tisoy bahwa ulang tahunnya tidak akan lama lagi. Kanor pun menyuruh Bart dan Tisoy agar mempersiapkan pesta ulang tahunnya karena ia akan mengundang seluruh teman-temannya Sandra. Di hari ulang tahun itu, terlihat Sandra dan teman-temannya sangat menikmati pesta tersebut. Kemudian Kanor pun datang, Sandra langsung memperkenalkan Kanor kepada teman-teman kuliahnya. Mereka pun memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kanor, lalu Kanor berpamitan kepada Sandra karena ada urusan yang harus ia selesaikan. 1 bulan pun berlalu, di sini terlihat Sandra mulai mengalami mual-mual. Laika langsung menduga bahwa Sandra sedang hamil dan menyuruh Sandra agar mengeceknya. Sandra sangat takut jika hal itu benar-benar terjadi. Setelah dicek, ternyata benar seperti dugaan Laika. Sandra pun semakin panik dan tak tahu harus berbuat apa. Karena jika orang tuanya tahu, mereka tentunya sangat kecewa. Laika pun mencoba menasehati Sandra agar tidak berbuat hal-hal yang konyol terhadap kehamilannya. Setelah itu, Sandra pergi menemui Kanor dan menceritakan tentang kehamilannya. Mendengar itu, Kanor pun sangat bahagia. Sebaliknya, Sandra yang ketakutan malah ingin mengakhiri hubungan mereka. Di sini Sandra mengungkapkan kalau sebenarnya ia tidak mencintai Kanor dan hanya ingin memanfaatkan Kanor saja.
Kanor pun sangat sedih mendengar ucapan Sandra itu. Setelah putus dari Sandra, Kanor pun kembali murung. Bart, Tisoy, dan Laika tak tega melihatnya karena Kanor begitu baik kepada mereka. Mereka pun sepakat mencari cara agar Kanor bisa kembali ceria. Suatu hari Bart bertemu dengan teman wanitanya. Temannya itu memberitahu bahwa ia sedang membutuhkan uang. Seketika Bart mendapat ide, ia ingin memperkenalkan temannya kepada Kanor dan temannya pun setuju dengan ide itu. Lalu Bart menemui bosnya itu dan menceritakan permasalahan teman wanitanya. Bart berharap Kanor bisa membantu karena temannya juga bisa membantu Kanor agar cepat move on dari Sandra. Dengan senang hati, Kanor pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Bart. Dan dari sinilah awal mula permasalahan Kanor hingga menjadi narapidana. Demi melupakan kenangannya dengan Sandra, ia pun jadi ketagihan bersenang-senang dengan wanita lain. Kanor juga tak lupa merekam momen-momen di mana ia sedang bermesraan dengan mereka. Di sini terlihat Bart dan Tisoy pun terheran-heran melihat perubahan bosnya yang begitu drastis. Mereka turut bahagia karena Kanor bisa kembali ceria. Ketika Kanor sedang duduk sendirian, Bart dan Tisoy pun menghampirinya. Mereka ingin melihat kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh bosnya itu. Lalu Kanor ingin menunjukkan sesuatu di handphonenya pada mereka dan menyuruh Tisoy agar mengambil benda tersebut di meja kerjanya. Akan tetapi handphonenya itu tidak ada. Kanor pun menyuruh mereka berdua agar mencarinya. Namun setelah mencari ke sana kemari, handphone Kanor masih juga tidak ditemukan. Ia pun sangat panik. Jika handphonenya itu hilang, maka video-video rekamannya akan tersebar kemana-mana. Hari-hari pun berlalu. Sejak kehilangan handphone itu, hidup Kanor berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Bart pun memberitahu bosnya bahwa kini ia sudah terkenal dikarenakan video-videonya sudah tersebar di media sosial dan memiliki banyak penggemar. Kanor malah mengira bahwa Bartlah yang sudah menyebarkan video-video itu. Bart pun menyangkal ucapan Kanor itu karena ia tidak mungkin melakukan hal sejahat itu kepada bosnya. Semenjak saat itu, Kanor pun semakin bingung dan malu untuk pergi keluar rumah karena orang-orang pasti mengenalinya. Terlebih lagi polisi pasti bakal mencarinya sehingga Kanor semakin susah untuk pergi keluar. Tiba-tiba suatu saat, Kanor pun berhasil ditangkap polisi dan diancam hukuman 6 tahun penjara atas tersebarnya video-video itu. Setelah menceritakan masa lalu yang membuatnya berada di penjara, Kanor berharap Linda dan pengacaranya dapat mempertemukannya dengan para korban. Karena Kanor sangat menyesal dan ingin meminta maaf secara langsung atas kebodohan yang telah ia lakukan. Mendengar kejujuran Kanor, Linda dan pengacaranya pun mempertemukan Kanor dengan para korban. Dan cerita Kanor pun dijadikan sebuah tayangan dokumenter yang mungkin bisa mengembalikan nama baiknya di mata masyarakat. Ternyata berita itu sampai juga ke kuping Sandra yang sudah lama meninggalkan Kanor. Kini ia datang untuk kembali ke pelukan Kanor. Sandra merasa bersalah setelah menonton tayangan dokumenter tentang Kanor. Sandra juga memperlihatkan foto anak mereka yang sudah tumbuh besar. Kanor pun sangat bahagia karena ia bisa kembali memiliki keluarga. Dan film ini pun berakhir.